Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan liman qala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratul kiram, pada para ulama, para kiai dan ibu nyai yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususon kepada Romo Haji Ismail adalah Bapak Haji Sujoko Wicaksono, yang terhormat kepada Ketua Yayasan Sosial Islam Taufik Hidayah yang menaungi semua kegiatan yatim piatu, fakir miskin, guru diniyah, anak-anak cacat dan yang lainnya. Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana sampai saat ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majelis yang penuh barokah ini, yakni dalam rangka menghadiri undangan beliau Bapak Nur Taufik selaku pengurus Yayasan Taufik Hidayah. Mudah-mudahan kehadiran kita sore hari ini membawa manfaat barokah fid dunya wal akhirah, karena senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Al-Mukhtar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kita semuanya mengharapkan syafaat dan pertolongannya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya beserta keluarga, anak cucu kita kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Untuk itu kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini dalam rangka silaturahim pada sore hari ini perlu sekali kami bacakan susunan acara yang akan terlaksana. Pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni ramah tamah, dilanjutkan acara yang ketiga yaitu tausiah. Kemudian sebagai penyempurna acara pada sore hari ini akan ditutup dengan pembacaan doa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikianlah acara-acara atau rangkaian acara mulai awal hingga akhir yang akan kita laksanakan bersama. Acara yang sederhana ini sekali lagi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali bersama-sama dengan pembacaan suratul Fatihah sebagai acara pembuka, dengan harapan sekali lagi acara demi acara mulai awal hingga akhir semuanya berjalan lancar, tiada halangan suatu apa, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat masalah fid dunya wal akhirah. Ala hadihi wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Kita lanjutkan acara yang kedua yakni ramah tamah yang akan dipimpin langsung oleh beliau Bapak Haji Sujoko Wicaksono. Kepada beliau waktu secukupnya kami persilakan. Terima kasih, selamat sore. Ini terutama kepada para pecinta YouTube ini ya. Jangan lupa nanti
acara ini akan disiarkan langsung oleh YouTuber kita, yaitu di channelnya Joko Suwarno. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah ini tadi saya dari pihak YouTube mendapat kepercayaan untuk meliput acara pada sore hari ini, yaitu hari ini kita berada di Yayasan Sosial Islam Taufik Hidayah. Ini alamatnya di Sambong Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Dan pada sore hari ini, seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya, yaitu kita mengadakan acara santunan. Adapun acara santunannya bagaimana? Yuk kita ikuti bersama-sama. Sekali lagi, jangan lupa silahkan nanti memberikan subscribe ya, bagaimana acara ini. Sebelumnya sekali lagi saya terima kasih untuk Ketua Yayasan kita, yaitu Bapak Nur Taufik. Nur Taufik ya. Pak Nur Taufik atau Gus Nur Taufik. Nah, ini saya ingin tanya-tanya ini karena saya juga belum begitu jelas. Ini tadi kebetulan dari pihak YouTube kami kok ada informasi ada acara santunan gitu. Ini alhamdulillah kami dari siapa tadi namanya? Waalaikumsalam. Betul ya Pak Nur Taufik ya. Saya khawatir namanya nanti lupa ya. Namanya sendiri aja lupa, jangan sampai ya. Saudara inilah profil atau bos kita ini ya, yang mengelola, pemimpin ya, pokoknya yang ngurusi Yayasan Sosial Islam Taufik Hidayah ini. Bisa saya tanya-tanya ya Pak ya? Iya. Saya tidak tanya umurnya karena ini sudah jelas kalau tua ini ya. Kalau saya tadi sampaikan saya Joko, oke? Saya Joko, Joko Jling ya. Ya ini. Maaf ya, saya pakai bahasa Indonesia ya, karena ini nanti yang akan menyaksikan ini orang-orang sedunia ya, sedunia. Baik, sebagai kelompok organisasi ya, yayasan ini pasti ada cerita ya. Ceritanya bagaimana Pak Nur Taufik ini kok tiba-tiba ada keinginan untuk mendirikan yayasan ini, mungkin bisa dijelaskan bagaimana ini riwayatnya? Ya, terima kasih untuk yang terhormat Bapak Joko Wicaksono ya. Alhamdulillah ini orangnya gede, dhuwur, cocok sama namanya Kakak ya. Ya, terus terang saya ini menerangkan sedikit tentang gimana saya kok ingin mendirikan sebuah yayasan yang berada di Sambong Sawentar, Kanigoro, Blitar. Dulu saya waktu kecil, saya ini memang senang sama anak-anak yatim piatu. Jadi saya ini senang, bukan hanya senang-senang tok, tidak ada wujudnya, tidak ada sembodonya itu. Jadi ya saya wujudkan, saya senang ya juga saya senang membantu. Jadi kebutuhannya sehari-hari apa, kebutuhannya waktu sekolah adik-adik yatim piatu itu gimana, saya semampunya saya beri bantuan walaupun tidak banyak. Yang penting saya sudah mendahului, sudah memberi contoh kepada orang-orang yang lain yang belum senang sama yatim piatu, karena cocok sama dalilnya Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa-siapa yang mau mengurusi
memelihara anak yatim piatu besok insya Allah masuk surga bersama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya jadi inspirasi saya mendirikan sebuah yayasan sosial Islam Taufik Hidayah. Ya mungkin saja. Iya, betul. Bagus ya, berarti niatnya itu memang niat ibadah hablum minan nas, jadi ngurusi anak-anak dan sekaligus ibadah kepada Allah. Ini kalau ndak orang yang hatinya ikhlas, hatinya bersih, berani melawan tantangan, ini saya yakin sulit ya, sulit ini. Karena yang dihadapi ini kan anaknya bermacam-macam, kemudian donasinya ini yang paling sulit ya, donasinya ini siapa yang mau membantu lah, ini yang sulit. Tapi alhamdulillah karena kerja keras dengan keyakinan yang tinggi, alhamdulillah ini yayasan ini dapat berjalan sampai sekarang. Oh ya, ini yayasan ini berdirinya kapan Pak Nur? Alhamdulillah Yayasan Sosial Taufik Hidayah berdiri mulai tanggal 9 bulan 9 tahun 2011 Masehi. Iya, berarti sudah lama ya. Ini kalau dihitung hitung-hitungan matematika ibadah, waduh, ini pahalanya Pak Nur ini sudah sak pickup lebih nih ya. Terus saya ini dapat apa nanti ya? Iya. Nah, ini saya sebagai YouTuber ini memang berusaha untuk membantu, setidaknya saya mensosialisasikan atau memberitahukan kepada khalayak bahwa di sini ada yayasan sosial Islam. Lalu apa tujuannya? Tadi sudah disampaikan, yaitu ikut-ikut meringankan beban anak yatim dan juga anak-anak yang kurang beruntung, gitu ya. Ini kan kalau yayasan ini setahu kami ini kan pasti ada akta atau apa ya? Iya, yang dari notaris itu namanya akta ya. Akta notaris. Masih ingat ya, Pak Nur ya? Siapa yang mengeluarkan akta pendirian Yayasan Sosial Islam ini, YSI ini? Masih ingat ya? Siapa? Alhamdulillah dulu yang memberi akte notaris yaitu Kiai Haji yang terhormat Bapak Samsul Arifin dari Selopuro yang bertugas atau kantornya berada di Kota Nglingi, Blitar. Ya, terima kasih. Iya. Ternyata cerdas juga ke bapaknya ini ya. Ya, ini ternyata hebat ini, dayangannya masih tinggi ini. Berbeda dengan saya ditanyakan utangmu piro itu sudah lupa. Iya, Pak Nur, bagus Pak Nur. Untuk yang terhormat Bapak Samsul Arifin SH ini kalau tidak salah ya. Ini SH ini juga ikut berpahala juga ini orangnya karena membantu Pak Nur Taufik dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu tadi membantu anak yatim dan anak-anak yang kurang beruntung. Kalau saya boleh tahu Pak, ini dari kami bertanya, sekarang ini masih berapa Pak anak-anak yang diurusi itu Pak, baik anak yatim maupun anak-anak yang kurang beruntung itu Pak? Barangkali ya salah tidak apa-apa Pak, salah dikit-dikit tidak apa-apa, karena kalau anak itu kan fluktuatif, jadi kadang tambah, kadang berkurang gitu kan. Di antara anak-anak Bapak ini kan sudah ada yang sukses juga kan, tapi juga ada yang dablek, jadi tidak mau terus gitu ya. Barangkali masih ingat menurut catatan berapa anak Pak, anak-anak yang diurusi Pak? Alhamdulillah sampai sekarang anak-anak kami, anak yatim piatu berjumlah sekitar 170 anak, yaitu mulai dari gendongan orang tua atau ibu sampai sekolah SD atau MI. Pokoknya adik-adik selama masih sekolah atau masih
mondok, lah itu masih saya urusi, masih saya beri bantuan kesejahteraan. Kalau tidak mau sekolah atau tidak mau mondok, ya kami sulah. Kalau tidak mau kami arahkan ke jalan yang lurus, yang benar, yang baik, ya kami angkat tangan aja, monggo. Iya. Jadi anak-anak yang sekolah baik di madrasah maupun di sekolah umum begitu ya. Jadi anak-anak walaupun SMA itu kan namanya juga sekolah, ya. Itu yang mau diurusi oleh Pak Nur ya diurusi. Kalau tidak mau diurusi itu namanya cari pekerjaan, Pak. Wis diurusi susah-susah, anaknya malah sulit diurusi. Ya kita ngurusi, namanya saja ngurusi, Pak. Anak yang bisa diurusi kan gitu ya. Wah hebat juga ini anak berapa 170. Waduh, lagi ini tutup nih pick up oleh terang pick up ini ya. Baik ya. Saya salut sekali nih, salut sekali. Di Desa Sawentar itu terkenal desa paling luas Kecamatan Kanigoro, Pak Guru. Iya. Nah itu kalau saya membaca literasi ya, ilmu pengetahuan sosial, nah itu memang betul bahwa Desa Sawentar ini adalah penduduknya yang terpadat se-Kecamatan Kanigoro. Ini mulai dari ini ya, perbatasan selatan sampai ke Garum, betul ya? Iya, terima kasih. Tadi sudah jumlah anak. Pak, misalnya saya kan juga yatim piatu, Pak. Bapak saya sudah tidak ada, ibu saya sudah tidak ada. Bisa dibantu, Pak? Tapi siapa, Pak? Tidak. Saya kaplok-kaplok. Segera. Iya. Ya intermezzo lah. Jok dari tadi kok tegang terus-terusan kan bisa potong nanti. Baik, Pak. Pak Nur, ini biasanya kalau orang-orang ini panggilnya Gus Nur. Saya nggak biasa panggil Gus, maaf ya saya panggil Pak aja ya, kan orang Indonesia ya Pak ya gitu. Iya, gue nek tak panggil dokter mau malah sampean malah. Ya baik, ini mungkin bisa dijelaskan kok ini ya, orang-orang ini kok ya banyak yang baik hati mau membantu Pak Nur. Ini barangkali Pak Nur masih ingat, lihat aja catatannya ya. Itu siapa Pak Nur donaturnya yang bersedia membantu kerjasama memberikan donasi ini ke Yayasan Sosial Islam ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih untuk para donatur. Ya, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga para donatur Yayasan Sosial Taufik Hidayah keluarganya besok semua bisa naik gaji, dan apabila sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diberi husnul khotimah dan bisa naik surga bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Dan sebagian donatur dari Yayasan Sosial Taufik Hidayah, yaitu ibunya Kiai Haji Samsul yang memberi akte itu juga yang jadi notaris. Alhamdulillah, kalau memberi beras itu tidak tanggung-tanggung, bawalah mobil se Avanza kamu bawa ke sini, itu ya katanya ibu siapa, ibunya Bu Samsul ya Samsul itu Ibu Salimah, almarhumah Ibu Salimah, semoga di sana mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain yaitu Kiai Isbah Ludoyo, 2 ada Mas Nur Tagana Blitar, juga ada Mas Dwi Ludoyo, Bapak Nur Kojin Talun, Bapak Dwi Kanigoro, dan lain-lain lah. Dan Pak Joko yang berada di sampingku ini ya termasuk donatur aktif nih, penyemangat ini.
bukan hanya uang saja, tapi pikirannya luar biasa. Gimana Yayasan Sosial Taufik ini bisa meraih kesuksesan. Alhamdulillah dibantu oleh Bapak Joko. Ini gugu dan ditiru. Jadi ya cocok. Jadi ya sembodo sama orangnya. Juga Pak Joko yang berada di barat itu juga begitu. Pak Kiai Haji Asmail, Mas Pak Guru Arif juga begitu ya. Terima kasih atas dukungan dan bantuan dari uang atau barang atau pikiran. Alhamdulillah hiro bil alamin. Iya ya, panjang lebar, sangat jelas ya. Tadi sudah banyak yang bantu, tetapi saya menyambung lidah menyampaikan, silakan para donatur yang sekiranya ada kesempatan, tolong, yayasan ini sangat membutuhkan bantuan Anda. Ya, silakan, apapun bentuk donasi Anda sangat kami harapkan. Apalagi ini konon sebentar lagi yayasan akan membangun kantor yayasan. Iya. Nah, ini yang di sebelah barat ini. Maka sekali lagi saya menyambung saja untuk para donatur yang menginginkan, kami menerima donasi dalam bentuk apapun, terutama uang. Apa enak ya, enak kalau uang itu enak. Nanti tapi juga bisa material juga bisa. Ya, itu. Mudah-mudahan suara saya didengar oleh donasi-donasi dan kita mendapat apa yang kita inginkan. Baik, Pak Nur, ini masih oh iya, ini konon Pak Nur juga akan mendirikan selain kantor juga akan mendirikan apa, asmara? Iya, asrama. Ya, asrama. Guru Pak, guru. Nanti supaya tidak tegang ini ya. Asmara ini ya beda lah dengan asrama. Ya, enakan dua-duanya. Baik, Pak Nur. Namanya bekerja itu kan pasti ada kendala-kendalanya, itu kan ada. Ya. Selama ini apa Pak Nur kendalanya? Kendalanya gimana ya? Uang yang kami terima dan sembako atau peralatan pembangunan itu belum seberapa, belum seimbang dibanding dengan kebutuhan yayasan atau kebutuhan anak yatim, guru ngaji dan orang cacat beserta sosial. Yang kami maksud sosial itu kami juga menerima dana bantuan bangunan untuk tempat ibadah Pak Guru. Ini jadi kendalanya saya garis bawahi bahwa kendalanya memang untuk operasional ini memang yayasan ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Maka sekali lagi untuk para donatur, saya ketuk pintu hatimu, silahkan sumbangkan donasimu ke yayasanku ya. Kalau yayasanku maju karena bantuanmu, insya Allah nikmat juga akan hidupmu, gitu ya. Baik, kemana nanti para donatur akan menyampaikan donasinya? Nanti bisa menghubungi kami lewat video yang ditayangkan oleh YouTuber ini. Baik, Pak Nur, ini masih ada 2 pertanyaan Pak Nur ya. Suka dukanya mengelola yayasan itu gimana? Karena saya kan belum pernah. Ya, saya hanya sekedar tahu gitu aja. Kalau Pak Nur kan sudah berpengalaman, sudah berpuluh tahun. Itu apa suka dukanya Pak Nur? Ya, untuk suka dukanya kami merasa bahagia, merasa puas karena kami bisa membantu
atau meringankan anak-anak yatim piatu atau anak-anak cacat, orang cacat atau orang sakit menaun. Alhamdulillah kami bisa meringankan beban atau bisa sedikit banyak bisa membantu kehidupan dengan sehari-hari yang disenangi bersama beribadah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya, ini kalau harapan ini saya kira sama Pak Nur ya, sama dengan saya tadi. Harapannya mudah-mudahan yayasan sosial Islam yang mengurusi yatim piatu, fakir miskin, kemudian juga mereka yang cacat atau kurang beruntung dalam hidupnya atau sosial-sosial yang lain, ini harapannya adalah semakin banyak donatur yang bersedia memberikan donasinya kepada yayasan ini. Kemudian juga anak-anak yang sudah diasuh oleh yayasan ini, mudah-mudahan semuanya jadi orang baik-baik semua ya. Kalau mereka sekolah ya lancar sekolahnya, setelah itu kerja juga lancar, rezekinya banyak, halal, berkah, gitu ya. Nah ya saya kira juga begitu. Baik Pak Nur, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk teman-teman ya, jangan lupa beri subscribe untuk untuk program ini ya, supaya nanti program YouTube ini tetap berjalan dan banyak yang menanggapinya. Baik, untuk saya mohon maaf karena saya juga acara juga masih ada yang lain, jadi saya tidak bisa nunggu sampai lama ya. Nanti silakan dilanjutkan acaranya. Saya minta izin dulu ya. Oh iya, besok kita konsultasi lagi. Gitu. Makasih Pak Nur ya. Iya, selamat ya, selamat. Iya, selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, demikianlah tadi ramah tamah antara Bapak Haji Sujoko Wicaksono selaku donatur dan juga YouTuber. Untuk itu kepada beliau kami sampaikan banyak terima kasih juga kepada Bapak Nur Taufik selaku Ketua Yayasan Taufik Hidayah. Semoga apa yang diperbincangkan pada sore hari ini membuat para donatur ikut peduli terhadap kehidupan anak-anak yatim piatu dan juga fakir miskin yang berada di wilayah ini dan juga di wilayahnya masing-masing. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan langsung oleh beliau Bapak Kiai Ismail. Untuk itu waktu secukupnya kami sampaikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah alladzi malla nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin alimil ulama yang senantiasa kita takzimi, kita taati, Bapak pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, terutama Bapak Kepala Desa dan Muspika Kabupaten Anigoro yang telah mendukung adanya silaturahim para yatama pada sore hari ini. Monggo, enggak
Pak Haji, nggih matur nuwun, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terus Pak Haji. Yang terhormat Bapak Nur Taufik Hidayah selaku perintis dan ketua Yayasan Yatim Piatu atau Yayasan Sosial Islam atau YSI beserta segenap pengurus Bapak Ibu yang telah peduli kepada Yayasan Sosial Islam yang lain yang tidak hafal saya sebutkan satu-satu. Bapak Ibu, para pengasuh keseharian, para yatama artinya para yatim yang telah hadir juga memenuhi undangan dari yayasan. Terima kasih yang teringat pada Pak Ustadz Muhammad Arif yang setelah memberikan waktu dari saya. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hanya karunia Allah semata yang menyebabkan kita sekalian dapat berkumpul beribadah dalam keadaan sejahtera, sehat afiah, tiada kekurangan suatu apapun. Sholawatullah wassalamuhu semoga tetap terlimpahkan pada junjungan Nabi Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap hari kita mengikuti syariatnya dan tidak henti-hentinya kita mengharapkan syafaat sampai nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang terhormat dan para hadirin juga para alim ulama muspika calon Kanigoro beserta para perangkat kepala desa Salanta dan perangkatnya yang tengah berbahagia, suatu kebahagiaan dan ketenangan tersendiri apabila kita dapat menghadiri event-event semacam ini. Sebab yang namanya nikmat ini ada beberapa nikmat. Yang nikmat agung, nikmat yang besar adalah nikmat di manakala kita dapat mentaati apa yang menjadi perintah Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat dunia, nikmat pangkat, nikmat rezeki, nikmat yang berupa duniawi inilah nikmat kecil. Dan nikmat besar adalah di mana kita dapat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah kita dapat bersilaturahim, dapat peduli kepada para yatim dan para duafa, para masakin. Firman Allah sudah jelas di Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa biril qurba wal yatama wal masakin ila akhiri. Wallahu a'lam bishawab, bahwa Allah menerangkan wa'budullah dan beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ibadah ini bermacam-macam. Ada beribadah virtual atau ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah horizontal, kita peduli kepada sesama manusia. Masya Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi tidak cukup kita menghamba kepada Allah, tidak cukup untuk sholat, tidak cukup untuk berpuasa. Tapi satu lagi, wala tusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini contohnya kita percaya kepada makhluk-makhluk selain Allah, atau percaya kepada makhluknya Allah. Artinya kita percaya pada seseorang, katakan kita pergi ke paranormal untuk mengadu nasib, kita pergi ke dukun, kita pergi ke seorang apalah, yang itu kita percaya bahwa orang itu atau benda itu yang menyebabkan kita, tujuan kita tercapai. Percaya kepada pusaka keris misalnya, percaya kepada akik misalnya, ada namanya kul buntet lah, atau cundrik lah, atau semar mesem atau sebagainya. Ini adalah bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini sana, kita berbuat baik kepada kedua belah orang tua. Maaf, orang tua ini ada bermacam-macam, ada abu ruh, abu jasad, dan abu nikmat. Orang tua kita ada 3. Abu jasad adalah orang tua kita, bapak ibu kita yang menyebabkan kita lahir di dunia.
Yang kedua abruh, seorang guru, seorang kiai atau ustadz ustadzah, para asatidzah, itu yang mencerdaskan kita, yang mengisi rohani kita. Dan yang ketiga abu nikmat adalah orang yang memberikan kenikmatan alias mertua kita, bapak atau ibu mertua kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, wabil kurba, kita di dunia ini dimanapun kita berdomisili punya tetangga, punya saudara, punya kerabat, itu harus kita hormati, harus kita hargai. Jangan sampai mereka kita kecewakan, jangan sampai beliau-beliau tetangga kita ini kita rendahkan. Masya Allah. Yang kelima adalah yatama wal masakin. Ini identik yatim dan miskin. Sebab yatim semuanya miskin, artinya yatim ini mesti anak-anak yang belum bekerja, belum mempunyai aset, belum mempunyai properti, belum mempunyai harta. Maka yatim dan miskin identik. Barang siapa yang menyisihkan harta bendanya sebagian kecil rezekinya untuk peduli kepada wal masakin, yatama wal masakin, maka itulah orang yang kelima pengabdiannya ini dianggap sempurna dalam ibadahnya. Bahkan di Al-Quran dijelaskan, araital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya Allah, apakah Bapak tahu orang yang yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama, orang yang melecehkan agama, orang yang merendahkan agama? Siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka orang-orang yang sangat acuh terhadap para yatim. Wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka melarang, bahkan tidak mau peduli memberikan makan ta'amul miskin pada orang-orang yang membutuhkan makanan tapi dia miskin. Masya Allah. Dan seterusnya. Apalagi fawailul lil musallin, ini kaitannya dengan yang pertama, wa'budullah, orang yang menyia-nyiakan sholatnya, orang yang lalai tentang sholatnya, orang yang menganggap ringan tentang sholatnya. Masya Allah. Maka di dalam bahasa agama, bahasa Jawa, wa'budullah walau tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil kubar wa yatama, bisa dikategorikan dalam pedalangan. Ini Mas Irul yang belajar dalang, ini dalang yang mulai tumbuh. Masya Allah. Iku diarani wahyu ponco darmo, ponco wilangan limo, darmo kadarman, penghambaan. Jadi hamba yang pertama, menghamba yang pertama, wa'budullah, semuanya ibadah kita tertuju kepada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah. Sehingga disertai dengan wala tusyriku bi syai'a, disertai menghamba kepada Allah, semuanya tergantung dan hanya untuk Allah semata. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati hanya untuk lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholat kami, wa mahyaya, kehidupan kami, wa nusuki, dan ibadah kami hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ponco dharma ini bilangan 5, dharman penghambaan kita. Satu kepada Allah, yang kedua untuk tidak syirik, untuk tidak percaya pada seseorang atau sesuatu selain Allah. Yang nomor 3 adalah berbakti pada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Kalau orang tua sudah tiada alias sudah ganti alam, kita senantiasa mendoakan pada orang tua. Itulah bentuk-bentuk penghambaan kepada Allah melalui taat dan berdoa untuk orang tua kita. Dan yang keempat ini adalah merupakan wabil walidaini sana, orang tua. Yang kelima wabil kurba wa yatama wal masakin. Yang keempat ini kita sangat menghargai tetangga kita.
di mana kita berada nang di papan deninge manungsa iku duwe tangga kanan kiri ngajeng wingking. Kalau tetangga itu mengatakan baik, maka orang itu baik indallah. Maka di saat kita diikrarkan untuk ngontapaken jenazah tumuju ing alam kubur, ditanya, antum syuhada Allah fil ard, antum tetangga kamu tetangga yang mayit ini saksinya Allah fil ardi di bumi. Kalau tetangga dekat ini mengatakan baik, saya pawon, saya berarti baik, maka Allah juga menganggap baik. Tapi kalau tetangga itu diam saja alias mengatakan buruk, maka buruklah kamu. Walaupun kamu baik di kantor, baik di toko, baik di tempat kerja, tapi tetangganya mengatakan buruk, maka celakalah, buruklah kamu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, suatu kebahagiaan bagi siapapun yang peduli kepada yayasan sosial Islam yang pada pagi hari ini, pada siang hari ini, pada sore hari ini, satu hari penuh ini ada kegiatan. Satu hari penuh sejak jam 10 terus istirahat, sholat duhur diteruskan lagi. Ya Allah, terima kasih Bapak Haji Joko Wicaksono serta selaku donatur dan juga pendukung dan juga merupakan YouTuber. Dan terima kasih untuk Pak Joko Suwarni. Ini senantiasa ada di mana ada kegiatan keislaman, ada kegiatan kebaikan, Pak Joko selalu ada. Dan terima kasih untuk Gus Nur selaku perintis ketua yayasan. Masya Allah, sejak tahun 2011 saya tidak hanya cari ini tapi juga ngalami. Suatu saat ditimbali ke Ludoyo, Masya Allah para yatim-yatim, karena ada di Ludoyo ini ingin peduli tetapi ingin disilaturahimi. Silaturahim ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna silaturahimi mahabbatun fil ali, dengan silaturahim akan terjalin silaturahim yang menimbulkan tuwuh iroso katresnan, sebab mal yarham la yurham. Yang tidak kenal maka tak sayang, maka silaturahim. Wa masatun fil mali, karena silaturahim ini Allah akan jembarke pintu rezekinya. Ya Allah. Mansaatun fil asari, karena silaturahim ini Allah akan menghindarkan penyakit yang berat dan akan diundur ajalnya alias diberi umur yang panjang. Allahumma amin. Bapak Ibu ketahui yang terhormat, yang tengah berbahagia, baik di mana aja berada, di rumah, dimanapun berada, yang sedang membuka HP-nya, bahwa yayasan sosial Islamnya Pak Nur ini tidak hanya babakan yatim saja, bahkan duafa, orang disabilitas, orang yang diberi cacat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau santuni. Juga guru-guru diniyah yang tidak akan pernah menerima honor, tidak ada insentifnya dari pihak manapun, maka oleh Pak Nur diizinkan sebagian donatur dari para ageniak, dari para peduli, juga diberikan kepada guru-guru diniyah, guru-guru ngaji. Dan tidak terbatas itu saja, di mana ada bangunan pondok pesantren, ada bangunan langgar musola, ada masjid, ini juga beliau datang untuk menyantuni. Bahkan di mana ada sosial-sosial yang sifatnya itu kebaikan, latihan karawitan, melestarikan budaya, juga beliau datang untuk nyantuni. Kadang-kadang diberikan jajan, untuk diberikan minuman oleh Pak Nur ini. Ini saya ngalami sendiri. Untuk itu, dan beliau ini kepada sederhana kehidupannya, rumahnya juga semacam ini. Terus penggawean rutinnya biar bakul kurang saiki sol sepatu lho, kayane piro. Tapi karena diberi sifat sidik jujur Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga amanah terpercaya oleh para agniya yang peduli terhadap sepak terjang kegiatannya Pak Nur Taufiq Hidayah atau NTH. Saiki usume jeneng disingkat Nur Taufiq Hidayah, disingkat Pak NTH. Setuju? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di akhir apa yang saya katakan ini Bapak Ibu diberikan
luasnya rezeki dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin masuk surga maka pedulilah terhadap para yatama, para aitam, para yatim, sehingga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang peduli nyantuni kepada yatim maka nantinya akan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit dua kelumit yang saya sampaikan ini ada guna manfaatnya. Dengan kita ngaji, dengan kegiatan majlis taklim, insyaallah saya tambah ilmu nih, saya tambah parek dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Ismail. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya untuk selalu peduli terhadap sesama, untuk berbagi apa yang kita miliki. Dari sebagian apa yang kita miliki adalah milik orang lain. Untuk itu mudah-mudahan rezeki kita menjadi rezeki yang barokah, manfaat, maslahah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kepada beliau Bapak Kiai Ismail kami sampaikan banyak terima kasih. Kita lanjutkan, yakni acara selanjutnya, acara inti santunan kepada beberapa anak yatim ataupun piatu yang ada saat ini. Mohon bisa dipimpin langsung oleh Pak Nur Taufik, monggo didampingi oleh beliau Bapak Kiai Ismail, nanti sekaligus dibacakan doa sebagai penutup kegiatan pada sore hari ini, yakni dalam rangka berbagi kepada sesama. Sekali lagi, apa yang menjadi niat hajat dari Bapak Nur Taufik atau atas nama Yayasan Taufik Hidayah benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga yayasan ini terus berkembang, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, di mana tempat ini adalah tempat untuk menyalurkan rezeki ataupun yang lainnya untuk kepada yang membutuhkan. Terima kasih. Monggo Pak Nur langsung dipimpin dalam rangka pemberian santunan. Monggo Mas, silahkan merapat baris. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Semoga apa yang disampaikan, yang diterima saat ini dari Yayasan Taufik Hidayah bisa bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah, dan anak-anakku semuanya diberi kesehatan lahir batin. Semuanya yang masih menuntut ilmu diberi kelancaran semuanya, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, maslahah fid dunya wal akhirah. Semua keluarga diberi kesabaran, kelancaran dalam segala urusan,
dimudahkan rezekinya, diberi kekuatan iman, Islam dan ihsan dalam menjalani kehidupan ini. Amin Allahumma amin. Monggo Pak Nur, masih ada mungkin yang perlu disampaikan? Nah, kelihatannya ini ada juga sedikit daging korban, ya. Daging korban nanti bisa dimanfaatkan, dimasak dengan resep apapun, yang penting nanti nikmat rasanya. Oke. Nah, alhamdulillah itu yang bisa disampaikan oleh Yayasan Taufik Hidayah. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain dari para donatur nanti bisa kita salurkan sebagaimana mestinya. Ini tadi sore ini hanya beberapa anak yang bisa hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya sebelum dilanjutkan dengan ramah tamah dan goyang lidah ini, okay, semoga semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat. Mohon untuk mengakhiri kegiatan ini menjalankan Bapak Yai Ismail untuk memimpin doa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Taqarruba